Dengan semangat mencerdaskan bangsa, Kau hadir di negeri tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Madriana SEMM selaku dosen tetap Prodi Kewirausahaan Fakultas Bisnis dan Keuangan Institut Bisnis dan Keuangan Nitro. Saat ini saya mengampu mata kuliah Kreativitas dan Inovasi Bisnis, di mana mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman berkaitan dengan kreativitas dan inovasi, produk-produk kreativitas dan inovatif, serta bagaimana strategi persaingan bisnis dalam bisnis modern. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi yang pertama, di mana adanya mahasiswa mampu menguasai konsep teori ilmu kewirausahaan dan manajemen. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep dan teori berkaitan dengan kreativitas dan inovasi, serta mahasiswa mampu menerapkan proses kewirausahaan dan mampu menerapkan kewirausahaan berbasis teknologi. Adapun capaian pembelajaran dalam lulusan program studi, yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan kewirausahaan dan memahami kewirausahaan berbasis teknologi. Yang kedua, di mana mahasiswa mampu melakukan dan menciptakan produk yang kreatif dan inovatif, serta mahasiswa mampu menguasai konsep dari ilmu kewirausahaan dan manajemen dalam mengaplikasikannya dalam berbagai organisasi baik tingkat lokal, nasional, dan global. Adapun tujuan dari pembelajaran mata kuliah kreativitas dan inovasi adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman berkaitan dengan cara berpikir dalam proses kreativitas dan inovasi, strategi dalam menghadapi persaingan dalam era bisnis modern, serta mampu menciptakan produk yang kreatif dan inovatif. Adapun bahan kajian dalam mata kuliah kreativitas dan inovasi bisnis, di mana adanya pemahaman berkaitan dengan konsep dasar kreativitas dan inovasi, cara berpikir dalam proses kreativitas dan inovasi bisnis, produk kreatif dan inovatif, serta strategi dalam menghadapi persaingan era bisnis modern. Adapun literatur sebagai bahan referensi dari mata kuliah kreativitas dan inovasi, yang pertama Design Thinking Business Analysis oleh Thomas, Entrepreneurship dan Startup Entrepreneur dari Bunga Anditi, Desain Produk Kreatif dan Inovatif dari Alfa Edi, Kreativitas dan Inovasi Bisnis dari Renita, Manajemen Inovasi dari Lena Eliliatan, Inovasi dan Kewirausahaan dari Wayan Dewanto. Adapun metode pembelajaran dalam mata kuliah kreativitas dan inovasi adalah tatap muka yang dilaksanakan setiap pertemuan oleh dosen dan mahasiswa di ruang kelas. Adapun sesi analisis kasus dan sesi tanya jawab bersama mahasiswa, serta dibuka sesi diskusi baik dosen maupun mahasiswa. Dan untuk materi perkuliahan dapat diakses oleh mahasiswa melalui LMS Institut Bisnis dan Keuangan Nitro. Adapun bobot penilaian dalam mata kuliah kreativitas dan inovasi adalah 10% untuk bobot kehadiran, 40% untuk bobot keaktifan, tugas maupun kuis, 25% untuk bobot mid test atau ujian tengah semester, dan 25% untuk bobot ujian akhir semester atau final test.
Adapun proses perkuliahan dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan, termasuk di dalamnya ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dan adapun pokok bahasan di tiap-tiap pertemuan, di mana untuk pertemuan pertama akan dibahas berkaitan dengan perkembangan dunia bisnis masa kini. Untuk pertemuan kedua sampai pertemuan keempat akan membahas berkaitan dengan design thinking, riset, dan alat inovasi bisnis. Pada pertemuan kelima akan dibahas topik berkaitan dengan pengembangan produk baru. Yang selanjutnya pertemuan keenam akan membahas topik berkaitan dengan produk inovatif, serta yang ketujuh berkaitan dengan pembuatan perancangan bisnis. Dan untuk pertemuan ke-8 akan dilakukan ujian tengah semester untuk mahasiswa. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan pada pertemuan ke-9 berkaitan dengan fase identifikasi dalam bisnis. Setelah ujian tengah semester dilaksanakan, akan dilanjutkan kembali pada pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-13, yaitu berkaitan dengan topik fase riset dalam design thinking. Selanjutnya pada pertemuan ke-14 akan dibahas berkaitan dengan topik fase evaluasi design thinking, dan pada pertemuan ke-15 akan dibahas berkaitan dengan topik hak kekayaan intelektual atau HAKI. Dan pada pertemuan ke-16 akan diakhiri dengan ujian akhir semester atau final test yang dilakukan oleh mahasiswa. Adapun metode pembelajaran mata kuliah kreativitas dan inovasi, di mana adanya pemaparan materi dari dosen kepada mahasiswa, adanya studi kasus, dan adanya sesi tanya jawab yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, serta adanya diskusi singkat setelah pemaparan materi berlangsung. Berikut cuplikan video proses pembelajaran di ruang kelas dan inovasi. Dan untuk materi yang akan kita bahas dalam pertemuan ini berkaitan dengan inovasi. Sebenarnya inovasi seperti apa? Karena di awal pertemuan sebelumnya kita sudah membahas berkaitan dengan kreativitas itu apa, inovasi itu seperti apa, produk-produk yang mana dikatakan produk kreatif dan mana yang dikatakan produk inovatif. Tapi sebelumnya Ibu tanya dulu, kita sharing dulu berkaitan dengan mata kuliah sebelumnya, apakah ada yang ingin disampaikan atau ada mungkin yang kurang dipahami? Silakan. Apakah ada? Tidak ada. Jadi dengan tidak adanya informasi atau mungkin kalian belum tidak ada pertanyaan, Ibu menganggap bahwa kalian sudah betul-betul paham dengan materi sebelumnya. Dan dengan harapan di mata kuliah ini ya kita bisa sharing kembali, kita bisa melakukan diskusi secara singkat ya sebelum di akhir pertemuan kita pada hari ini. Ini ada beberapa definisi-definisi dari beberapa para ahli berkaitan dengan inovasi itu seperti apa. Ada beberapa poin yang dari ini atau air di rumah kita itu harus kita inovasi, bagaimana caranya biar orang-orang bisa menikmati kapan saja. Kalau tidak kita lakukan inovasi, otomatis kita hanya bisa menikmati air ini di rumah masing-masing. Nah, ketika kita melakukan aktivitas di luar dan sebagainya, kita terkendala karena tidak ada mineral. Misalkan ketika kita berolahraga, ketika kita melakukan aktivitas lain yang membutuhkan kita harus ada asupan air minum ya,
Itu dia, makanya timbullah ide-ide yang kreatif, ide-ide yang inovatif, sehingga kenapa mineral ini bisa dikemas di dalam cup atau dalam botol. Oke, ada yang ini, contohnya seperti ini. Awalnya mungkin kita hanya tahunya dia mineral cup. Ini yang biasanya seiring berjalannya waktu dengan adanya kreativitas dan inovasi yang muncullah kemasan botol. Misalkan kemasan botol muncul lagi, ternyata kemasan botolnya itu ada yang kaca, ada yang plastik. Nah, yang kaca itu juga menggambarkan bahwa price-nya otomatis lebih premium dibanding yang plastik. Nah, seperti itu. Dan semakin ke sini ya inovasi juga sudah ada perubahan. Sudah diinovasi dari yang mungkin mineral cup contoh seperti ini sudah melakukan beberapa inovasi-inovasi. Sama halnya juga yang kalian kalau beraktivitas, karena sekarang eranya digital. Nah, ada beberapa poin-poin juga masuk di kategori inovasi. Yang pertama, dia butuh kekhasan produk itu. Ada produknya baru, produknya harus terencana sampai di memiliki tujuan. Ada beberapa poin berkaitan dengan karakteristik inovasi. Karena sekarang eranya digital, kalian kemana-mana itu menggunakan teknologi, menggunakan yang namanya alat transportasi, mau itu Grab, mau itu Gojek dan sebagainya. Sampai di pembayarannya pun kita menggunakan sistem yang digital. Berarti adanya inovasi baru dari segi ini tadi, teknologi. Siapa yang yang punya Gojek? Maxim, oke. Aplikasinya itu siapa yang miliki? Yang sebelumnya jadi ini wakil menteri, sebelumnya jadi menteri ya, Nadiem. Dia yang kalian kenalnya, dia yang punya Gojek. Seperti itu. Sama halnya juga karena adanya teknologi baru yang timbulnya beberapa aplikasi-aplikasi, kalian menggunakan menggunakan Shopee, menggunakan apalagi e-commerce dan sebagainya, ya itu kalian bisa dapatkan kira-kira inovasinya seperti apa. Sama halnya tadi, siapa yang punya bukan produk mana produknya tadi, produknya Agus Nanda mana ini produk ya. Kalau misalkan ini produk pesawat ini yang kita kita jadikan dia baru, otomatis tidak seperti ini penampakannya ya, dibanding kalau kita menggunakan produk yang lebih premium. Kalau dia baru, otomatis dia tidak menggunakan barang-barang bekas ya. Nah, berarti otomatis ada pun juga berkaitan tadi di poin ke ini, sebuah produk karakteristik yang memiliki inovasi. Inovasi harus memiliki punya ciri khas tersendiri. Kalian kalau punya produk inovasi, kalian harus tahu sebenarnya apa yang punya nilai lebih dari produk saya. Karakternya produk saya seperti apa dibanding dengan produk
produk yang lain. Yang kedua, setiap inovasi harusnya memiliki ide, baik itu ide yang baru atau gagasan baru yang belum dipublikasikan atau belum ada sebelumnya. Dia terencana dan memiliki beberapa tujuan. Jadi kita menciptakan satu produk yang kreatif, yang inovatif itu jangan hanya menciptakan saja. Kita harus tahu beberapa poin-poinnya, beberapa karakter-karakter dari inovasi ini. Ada beberapa tujuan dari inovasi. Ternyata dalam kewirausahaan ada beberapa poin. Yang pertama, meningkatkan kualitas, ada menciptakan pasar baru, nah kemudian mengurangi biaya tenaga kerja dan bahan baku, mengurangi kerusakan lingkungan, dan ganti produk atau pelayanan. Nah, ini contoh produk ramah lingkungan. Ya, ini harus dipastikan apakah dia masuk di kategori mengurangi kerusakan lingkungan atau tidak. Nah, karena ini ternyata barang bekas yang dibuat sekreatif mungkin dibuat oleh Agus Nanda. Nah, harus ditahu juga ternyata ini apakah dia mengurangi kerusakan lingkungan atau tidak dengan adanya produk barang bekas ini. Nah, selanjutnya tujuan dari inovasi, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oh, tidak. Ya, Alif boleh. Bukan di dalam inovasi pasti ada resiko. Iya. Nah, bagaimana cara memitigasi resiko tersebut? Kayak misalnya produk yang sudah baru di pasar tapi kurang peminatnya. Oke, ya, terkadang memang kalau produk, apalagi produk-produk yang baru muncul di pasaran, itu kan biasanya orang tidak mengenal, tidak kenal bahwa takutnya produsen ketika melebar di pasaran, wah produk saya ini tidak laku terjual, kan rugi. Itu resikonya, salah satu resikonya ya rugi karena produknya atau barangnya tidak terjual. Nah, untuk meminimalisir itu ya salah satu contohnya kita harus menggunakan yang namanya riset dulu, riset pasar. Ya paling tidak kita tahu sebenarnya ketika kita mau menciptakan produk baru, ketika produk kita akan baru di pasaran, otomatis kita harus cari tahu dulu. Ya paling tidak kita tester dulu supaya orang-orang atau konsumen tahu, oh ternyata ada produk baru seperti ini. Nah, itu dia. Nah, setelah kita mengetahui, otomatis kita sebagai produsen pasti akan lebih mengikuti apa kemauan atau kebutuhan dari konsumen. Sehingga begitu kita sudah menciptakan produk, nah kita lempar di pasaran, produk kita pasti diterima dan otomatis akan laku di pasaran seperti itu. Nah, oke, ada lagi? Sedikit juga penyampaian untuk tujuan daripada inovasi bagi seorang entrepreneur. Nah, itu tadi bahwa untuk meningkatkan kualitas, karena otomatis dia sudah masuk di area ranah inovasi dari yang sudah ada terus diinovasi kembali, otomatis kualitasnya harus lebih bagus dari yang sebelumnya seperti itu. Nah, yang kedua menciptakan pasar yang baru. Nah, yang tadinya mungkin kita hanya mengenal produk yang sebelumnya, nah
begitu kita sudah lakukan inovasi, muncul kembali adanya pasar baru yang kita ciptakan untuk produk. Selanjutnya untuk memperluas jangkauan produk dengan harapan ya produk kita mungkin tadinya akan diterima secara lokal saja, ya bisa saja produk kita bisa diterima secara nasional, atau mungkin kita bisa punya pelanggan tidak hanya dari kota kita saja, mungkin di luar kota juga atau di beberapa wilayah-wilayah tertentu. Itu yang bisa membuat perluasan jangkauan produk kita semakin luas. Selanjutnya untuk mengurangi biaya tenaga kerja dan bahan baku. Pasti timbul pertanyaan, ibu bukannya itu harus ada kalau kita melakukan inovasi, otomatis biaya tenaga kerja dan bahan baku itu pasti ada. Ya pasti ada, tapi paling tidak beda kalau kita baru memulai dari awal. Kalau inovasi kan produk yang sudah ada, kita lakukan pembaharuan baru. Iya, kita lakukan inovasi baru. Jadi yang paling tidak meminimalisir sedikit biaya di awal, seperti itu, utamanya bahan baku dan tenaga kerja. Kalau kita misalkan menggunakan teknologi ya, kita tidak membutuhkan lagi untuk biaya tenaga kerja, paling maintenance daripada teknologi yang kita gunakan, seperti itu. Selanjutnya mengurangi kerusakan lingkungan. Nah, ini berlaku mungkin bagi yang pabrik atau yang usaha-usaha yang bisa menimbulkan efek pencemaran lingkungan dan sebagainya, ya itu diusahakan dihindari. Sama halnya juga ya untuk pabrik kalau mengolah produk dan sebagainya, yaitu lihat adakah polusi yang ditimbulkan, baik itu asapnya kah atau mungkin limbahnya. Nah, itu yang harus menjadi pertimbangan. Dan satu lagi, mengganti produk atau pelayanan. Mungkin ini akhir dari evaluasi ketika produk sudah kita inovasi sedemikian rupa produk kita atau pelayanan kita, karena bukan hanya di produknya, bisa saja mungkin kita terkendala di pelayanannya dan sebagainya, ya itu kita harus lakukan inovasi. Apakah cari tahu dulu apakah produknya sesuai, atau mungkin bisa saja market pasarnya yang tidak sesuai, atau mungkin pelayanannya kita kurang maksimal dan sebagainya, ya sehingga tujuan daripada inovasi ini tidak tercapai, seperti itu. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis inovasi. Ternyata dikatakan bahwa inovasi harus kita lakukan secara terus-menerus. Kalau produk kita atau usaha kita mau ada atau mau hidup terus, seperti itu, kita harus ya terus-menerus melakukan inovasi, terus-menerus melakukan modifikasi kira-kira kebutuhan daripada pasar itu seperti apa. Semakin kesini ada berapa varian Indomie? Kalian tahu? Lebih dari 10 varian. Nah, saking banyaknya itu, dan sampai hari ini mereka masih melakukan inovasi-inovasi mengikuti apa kira-kira maunya konsumen, mengikuti apa keinginan daripada konsumen. Misalkan mereka mau menciptakan bahwa ternyata Indomie itu, atau orang-orang misalkan utamanya kita di Sulawesi, karena makanan khasnya kita coto Makassar, dia maunya bahwa Indomie ada varian coto Makassarnya, seperti itu. Nah, saking banyaknya itu varian
yang dilakukan untuk produk mie instan seperti itu. Dan yang kedua, inovasi terus-menerus berupa pembuatan produk yang baru ataupun merubah produknya, merubah produk yang sudah ada tapi tidak merubah pola atau perilaku yang sudah ada di mata konsumen seperti itu. Maksudnya apa itu? Inovasi yang dilakukan, produknya diubah tapi konsumennya tidak, pandangan konsumen terhadap produk itu tidak. Dirasanya, nah dari rasa boleh seperti itu. Jadi ya inovasi rasa tetap, tapi ya ada kalanya mungkin konsumen masih tetap memilih produknya. Tetap sama bahan bakunya. Oke, tetap sama bahan bakunya. Inovasi terus menerus dengan penciptaan produk yang baru dan tidak ada kaitannya dengan produk lama. Biasanya apa ya? Itu seperti kayak kue. Nah, satu. Kenapa aja sih? Kalau kue kan Bu bermacam-macam jenisnya, kayak kue basah atau kue kering. Jadi mungkin bisa misalnya awalnya itu kue kering bisa dibuat jadi kue basah atau sebaliknya. Oke, kalau siapa? Mungkin kalau Ibu yang Indomie instan sama kopi, mungkin orang dari Indomie yang instan Bu terus berinovasi itu menjadi kopi supaya tidak ada lagi wadah yang lebih praktis Bu. Oke, lebih praktis. Nah, berarti ada konsumen yang memang senang ketika makan Indominya di rumah dengan kemasan itu, tapi ada konsumen juga yang lebih menyukai kalau ada wadahnya. Nah, seperti itu. Sama yang dikemukakan juga ya dari apa? Kue apa tadi? Kue kering. Nah, mungkin dia berinovasi yang tadinya musiman, karena kue kering kan biasanya musiman itu di Idul Fitri, Idul Adha, dan di momen-momen tertentu. Nah, semakin kesini seorang berwirausaha swasta atau entrepreneur yang memang bidangnya di kuliner, mereka akan melakukan inovasi bagaimana supaya usahaku ini tetap ada. Nah, makanya dia mungkin beralih ke kayak yang tadi kue basah. Dia mau ada terus kuenya, dia mau terus konsumennya membeli bahkan setiap hari, bukan saat di momen-momen tertentu saja. Mungkin seperti itu. Ada beberapa poin untuk beberapa tahapan untuk melakukan inovasi. Ya, ini lebih ke memberikan support sendiri bagi kita dengan mengambil beberapa contoh-contoh yang relevan di sekitar kita untuk melakukan inovasi-inovasi yang lebih baik lagi. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk materi kita hari ini. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau kalian tanyakan? Oke. Ya, Ibu harap dengan adanya pemaparan materi seperti ini, silakan kalian untuk mengembangkan slide-nya. Dan ada beberapa tugas yang Ibu share di LMS. Silakan kalian buka, kalian pelajari materinya, dan untuk instruksinya sudah ada di LMS. Jadi, mungkin cukup sekian dari Ibu. Terima kasih atas partisipasi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Itulah video singkat saya berkaitan dengan proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.